İsrail'in dünyadaki en Siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır. Bukan main, buktikan solidaritas Muslim, Erdogan siapkan perang hadapi Israel. Pada 13 Agustus 2020 lalu, Israel mengumumkan dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait proses normalisasi hubungannya dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab pun jadi negara Arab ketiga yang pada akhirnya berdamai dengan negeri Zionis setelah Mesir pada tahun 1979 dan Yordania pada tahun 1994. Langkah Israel berdamai dengan Uni Emirat Arab yang mendapat dukungan Amerika dianggap memuluskan langkah untuk merealisasikan ambisi aneksasi wilayah tepi barat Palestina. Dalam berita FIFA militer pada 26 Agustus 2020 lalu, Turki di bawah komando Presiden Recep Tayyip Erdogan memberikan respon terkait langkah yang diambil Uni Emirat Arab berdamai dengan Israel. Menjunjung tinggi solidaritas Muslim, Erdogan menggandeng Iran sebagai sekutunya menentang ambisi Israel itu. Sementara itu, menurut laporan yang dikutip FIFA militer dari Iranian Students News Agency atau ISNA, Rusia pun pada akhirnya ikut mendukung Iran dan juga Turki. Dengan tegas, Erdogan menyatakan akan menutup hubungan diplomatik Turki dengan Uni Emirat Arab. Tak segan, Erdogan juga akan menarik duta besarnya dari Uni Emirat Arab sebagai balasan atas kesepakatan negara itu berdamai dengan Israel. Erdogan berjanji akan melakukan upaya apapun sebagai dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kami mungkin akan menangguhkan hubungan diplomatik atau menarik duta besar kami dari Uni Emirat Arab. Karena kami akan mendukung rakyat Palestina. Kami tidak membiarkan Palestina dikalahkan atau membiarkannya dikalahkan, ucap Erdogan dikutip FIFA militer dari Ahwal News. Senada, Direktur Badan Intelijen Israel Yossi Cohen menganggap Turki sebagai ancaman yang lebih dahsyat daripada Iran. Mantan Wakil Penasihat Badan Keamanan Israel Chuck Freilich mengecam tindakan Erdogan. Freilich menganggap langkah yang diambil Erdogan membuat Turki akan menjadi musuh bagi banyak negara. Erdogan tidak mungkin tidak menjadi lebih buruk. Dia telah mengubah Turki menjadi negara yang hampir menjadi musuh banyak negara, kata Freilich. Pendapat lain juga diutarakan oleh Galia Lindenstrauss, peneliti senior dan spesialis kebijakan Turki di Institut Studi Keamanan Nasional Tel Aviv, Israel. Dalam pandangannya, kesepakatan damai Israel dan Uni Emirat Arab adalah bukti kekhawatiran Israel terkait masalah keamanannya. Israel memandang Hamas, sayap militer Palestina, bisa mendapat dukungan penuh dari Turki. Itu berarti Israel harus mengatasi masalah keamanannya. Dalam beberapa tahun terakhir telah ada kesadaran dan keprihatinan yang lebih besar dan berkembang di seluruh pembentukan keamanan Israel. Ini berdasarkan fakta bahwa di tanah Turki, Hamas mampu melakukan kegiatan yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memiliki hubungan langsung dengan sayap militernya, ujar Lindenstrauss. Di sisi lain, ancaman perang di Gaza terus meningkat di tengah tuntutan Palestina untuk mengakhiri blokade Israel selama 13 tahun. Pesawat tempur dan tank Israel melakukan pemboman ke situs militer Hamas pada Selasa 25 Agustus kemarin sebagai tanggapan atas balon pembawa bahan peledak yang diluncurkan dari Gaza ke arah selatan Israel.
Israel telah melakukan serangan terhadap infrastruktur dan lahan pertanian Hamas di jalur Gaza selama 16 hari berturut-turut. Peningkatan ketegangan antara Hamas dan Israel dipicu oleh peluncuran balon pembawa bahan peledak oleh Palestina ke Israel Selatan dalam 2 minggu terakhir. Balon dan layang-layang yang diterbangkan dari Gaza kerap membakar lahan pertanian di Israel. Palestina melakukan ini agar Israel mencabut blokade mereka yang diberlakukan sejak tahun 2007 silam. Blokade Israel telah menyebabkan perekonomian Palestina merosot tajam. Para pemimpin Palestina di Gaza menuding Israel terus mengingkari kesepakatan. Menurut laporan media Palestina, Israel tidak memperluas zona penangkapan ikan yang diizinkan di Gaza hingga 20 mil laut. Tidak mengizinkan pembangunan saluran listrik baru ke jalur Gaza. Tidak mengizinkan pembangkit listrik Gaza beroperasi dengan gas alam dan tidak memfasilitasi pergerakan barang. Israel juga melarang masuknya 1.200 truk melalui penyeberangan Karem Abu Salem atau dikenal sebagai Karem Shalom ke Israel. Menanggapi peluncuran balon tersebut, Israel telah mengambil tindakan hukuman terhadap Gaza dengan membatasi barang-barang yang datang melalui penyeberangan. Menutup laut sepenuhnya untuk para nelayan Gaza dan menghentikan pasokan bahan bakar. Hal ini menyebabkan satu-satunya pembangkit listrik di wilayah itu mati. Dan aliran listrik yang berkurang selama 4 jam sehari. Analis politik Hussam Al-Dajani mengatakan eskalasi yang meningkat pada saat ini adalah konfrontasi antara faksi di Palestina yang berujung untuk mencabut blokade di Gaza, sementara Israel berjuang 2 kali lebih keras untuk tetap memblokade wilayah Palestina. Al-Dajani mengatakan kebuntuan itu dapat menyebabkan konfrontasi militer besar-besaran. Setiap kali Palestina memprotes dan menuntut agar blokade dicabut atau bahkan dikurangi, Israel menanggapi dengan memperketat blokade lebih lanjut dan memperburuk krisis di Gaza, ujar Al-Dajani kepada Al Jazeera. Pejabat Hamas, Bassem Naim mengatakan ada upaya untuk mencegah konfrontasi militer secara besar-besaran. Namun Israel terus meningkatkan pengepungan Gaza dan menghindari komitmen pada perjanjian sebelumnya. Orang-orang Palestina di jalur Gaza hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan suram. Faksi-faksi Gaza telah mengatakan kepada mediator bahwa Gaza tidak akan tinggal diam di bawah kondisi yang tragis ini, kata Naim. Kelompok Gaza dan pasukan Israel sekarang dalam keadaan siaga tinggi dan bersiap untuk konfrontasi lebih lanjut. Pejabat Hamas mengatakan kali ini mereka tidak akan bekerja sama sampai Israel sepenuhnya mencabut blokade di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengancam akan menghabisi Hamas dan para pemimpin jihad Islam jika mereka terus mengirim balon itu. Blokade Israel terhadap Gaza telah menimbulkan kesulitan ekonomi bagi penduduk setempat. Menurut Biro Pusat Statis Palestina, tingkat kemiskinan penduduk Gaza mencapai 53%, sementara kemiskinan ekstrim mencapai 33,8%.